Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dan perkenalkan nama saya Afana Sidik dengan NIM 13012102550. Dan saya Trika Setiadi dengan NIM 13012130131. Dan saya Madiri Duparamakta dengan NIM 13012105105. Di sini saya akan membacakan hasil analisis data dari World Happiness Report di tahun 2015. Yang pertama, kita melakukan pengolahan data ini menggunakan bahasa R di Google Colab. Di sini pada pertama kali kita melakukan pembacaan data dengan sintaks sebagai berikut untuk memasukkan data dari World Happiness Report 2015 ke dalam Google Colab. Setelah itu kita mengidentifikasi variabel-variabel yang terdapat di dalam data World Happiness Report tersebut sebagai berikut. Contohnya country dengan tipe kategori yang menjelaskan bahwa nama dari suatu negara dan seterusnya. Setelah itu di sini kita melakukan 8 metode untuk eksplorasi data yang terdiri dari summary statistik, histogram, box plot, heat map, diagram garis, model regresi linear sederhana, scatter plot, dan uji korelasi. Yang pertama saya akan menjelaskan hasil eksplorasi data menggunakan summary statistik. Pada summary statistik terdapat nilai-nilai yang dapat menjelaskan data-data yang sudah dieksplorasi. Pertama ada nilai minimal, yang berarti nilai terkecil dari variabel data tersebut. Ada kuartil 1, dapat dilihat penjelasannya, ada median, ada min, ada kuartil 3, dan ada nilai maksimal. Contohnya di sini saya akan membacakan data dari happiness score. Di happiness score terdapat nilai minimal dengan nilai 2,839. Itu berarti ada nilai skor kebahagiaan terkecil di dalam data tersebut sejumlah 2,839. Dan di sini kita dapat lihat ada min. Min ini dapat diartikan sebagai rata-rata. Jadi dari data happiness score, rata-rata kebahagiaannya adalah 5,376. Sedangkan nilai maksimal adalah 7,587. Yang berarti nilai ini merupakan nilai tertinggi dari skor kebahagiaan tersebut. Selanjutnya saya akan membacakan eksplorasi data menggunakan metode histogram. Pengertian histogram dapat dilihat di Google Colab ini. Histogram berfungsi untuk memberikan informasi ukuran pemusatan dan penyebaran data secara ringkas, mengenali pola umum sebaran, mengidentifikasi keberadaan data yang kurang wajar dan ekstrim, serta memberikan informasi secara cepat. Contohnya tingkat kebahagiaan dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Di sini saya akan mencoba membacakan contoh dari analisis menggunakan metode histogram pada variabel happiness. Di sini dapat terlihat dari histogram ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa terdapat paling banyak negara dengan skor kebahagiaan di rentang 4,5 sampai 5. 4,5 sampai 5. Di sini terdapat lebih dari 30 wilayah dengan skor kebahagiaan di rentang 4,5 sampai 5. Begitu juga di variabel-variabel lain. Kita dapat mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode histogram. Selanjutnya saya akan membacakan analisis atau eksplorasi data menggunakan metode box plot. Box plot merupakan suatu box berbentuk kotak berbentuk ujung sangkar. Box plot adalah salah satu cara dalam statistik deskriptif untuk menggambarkan secara grafik dari data numeris melalui 5 ukuran sebagai berikut. Ada nilai observasi terkecil, atau kita dapat sebut sebagai nilai minimum, ada kuartil 1, kuartil 3, dan kuartil 2, serta nilai observasi terbesar. Di sini kuartil 2 dapat kita sebut sebagai median, atau nilai tengah-tengah. Di sini ada penjelasan mengenai bagaimana cara membaca box plot tersebut. Ada kuartil atas, ada nilai maksimum, ada kuartil ketiga, ada median, kuartil pertama, nilai minimum, dan outlier bawah. Contohnya pada data box plot happiness score. Di sini median dapat kita simpulkan memiliki nilai
kurang lebih di antara 5 sampai 6. Sedangkan nilai tertinggi ada di atas 7 dan nilai terendah atau nilai minimum ada di bawah 3. Variabel-variabel lainnya juga dapat kita ambil kesimpulan dengan menggunakan metode box plot. Selanjutnya ada metode heat map yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang heat map. Jadi di sini heat map adalah sebuah peta yang menggambarkan persebaran lokasi dan data dengan pewarnaan. Kegunaan heat map adalah manusia cenderung lebih mudah memahami suatu data dengan representasi visual, khususnya dengan kelompok warna yang jelas. Jadi heat map ini bisa dicontohkan seperti kita saat melihat Google Maps. Google Maps kan biasanya waktu terjadi kemacetan biasanya berwarna merah dan ketika lancar berwarna merah. Di sini ada contoh di dalam sintak ini terdapat kita menggunakan library ggplot 2. Di sini saya mencontohkan dengan mengambil data 10 teratas, ranking 10 teratas beberapa negara. Lanjut. Selanjutnya adalah diagram garis. Diagram garis adalah data statistik yang disajikan dalam bentuk garis lurus. Diagram ini biasanya menyajikan data deret waktu, yaitu data yang didapatkan berdasarkan waktu pengamatan yang berbeda-beda secara berurut. Umumnya, diagram garis sering dipakai melihat perkembangan atau pertumbuhan dari suatu secara berkelanjutan. Contohnya saja pertumbuhan pendapatan setiap tahunnya, tinggi permukaan air laut, tiap jam, dan sebagainya. Di sini saya masih menggunakan 10 data teratas dari data happiness. Di sini terdapat 5 negara yang mendapatkan nilai di atas 7,5. Lanjut. Selanjutnya adalah model regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab terhadap variabel akibatnya. Di sini saya menggunakan ggplot dengan 10 data teratas lagi dengan contoh sebagai berikut. Selanjutnya, scatter plot dan lain-lain akan dijelaskan oleh teman saya, Afan. Baik, terima kasih sebelumnya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan scatter plot atau data pencar. Scatter plot atau data pencar merupakan gambaran yang menunjukkan kemungkinan hubungan korelasi antara pasangan dua macam variabel dan menunjukkan keratan hubungan antara dua variabel tersebut yang sering diwujudkan sebagai koefisiensi korelasi. Terlihat pada gambar 1, data ekonomi dengan data happiness score lebih cenderung ke arah pojok kanan atas yang dapat kami simpulkan bahwa hubungan antara ekonomi dan happiness score weak positif linear. Kemudian pada gambar kedua terlihat ada data health life dan data family yang bisa dibilang cenderung ke kanan, akan tetapi bisa dibilang juga banyak yang mencar. Jadi kami simpulkan bahwa hubungan antara family dan health life expectancy bisa dibilang dengan weak positif linear. Kemudian pada gambar ketiga terlihat ada data freedom dan data trust government yang cenderung seperti random atau bisa dibilang dengan hubungan antara freedom dan government weak positif linear. Kemudian pada gambar keempat, data happiness score dan data generosity
terlihat bahwa hubungan antara generosity dan happiness score no relationship atau tidak ada sama sekali data yang random maksudnya gitu. Kemudian gambar 5 terlihat data generosity dan data dysnopia. Hubungan antara dysnopia residual dan generosity terlihat bahwa di sini sangat random, jadi kita menyimpulkan bahwa no relationship. Kemudian uji korelasi. Korelasi merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menguji apakah ada tidaknya hubungan serta arah hubungan dari dua variabel atau lebih. Terlihat bahwa data happiness score dan data ekonomi hampir menyentuh angka 1, tapi di sini 0,0, sehingga kami menyimpulkan bahwa untuk data happiness score dan data ekonomi bisa dibilang mid to high correlation. Dan untuk yang kedua, core data family dan data health life. Yang di sini terlihat bahwa 0,5. Dan kami menyimpulkan untuk data family dan data health life bisa dibilang low positive correlation. Kemudian ada data freedom dan data trust government. Di sini terlihat bahwa dia 0,4, yang bisa dibilang dia di bawah 0,5. Dengan kemudian kami menyimpulkan bahwa untuk data freedom dan trust government bisa dibilang low positive correlation. Kemudian untuk data generosity dan data happiness terlihat bahwa di sini 0,1, yang akhirnya kami simpulkan untuk data generosity dan data happiness bisa dibilang low positive correlation, yang hampir mendekati no correlation. Dan untuk core data Ditopia dan data generosity, di sini terlihat bahwa dia negatif 0,1. Sehingga kami menyimpulkan bahwa untuk data di Ditopia, residual dan data generosity bisa dibilang negatif correlation, atau bisa kita simpulkan bahwa hampir nggak ada korelasi. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.